Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi otonomi sekolah. Sebagaimana kita ketahui, otonomi sekolah itu adalah salah satu inti dari manajemen berbasis sekolah ini adalah dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada sekolah untuk mengambil keputusan dan berbagai kebijakan dalam berbagai aspek kegiatan dan program sekolah. Pemberian kewenangan yang seluas-luasnya inilah yang disebut dengan istilah otonomi sekolah. Otonomi inilah yang membedakan dengan konsep sentralisasi yang terjadi selama Orde Baru, yang kemudian bergeser ke otonomi kabupaten atau kota yang pada akhirnya diharapkan menjadi otonomi sekolah, yaitu pergeseran kewenangan dari pemerintah kabupaten ke kota. Otonomi sekolah inilah yang menjadi tujuan sekaligus prinsip dasar dari manajemen berbasis sekolah, yaitu dengan pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada sekolah. Dengan pemberian kewenangan itulah sekolah didorong lebih mandiri dalam pengelolaannya yang didukung oleh partisipasi warga sekolah. Kenyataan saat ini adalah bahwa kebijakan otonomi daerah baru berupa pemberian kewenangan kepada pemerintah kabupaten atau kota belum adanya kebijakan nasional yang secara eksplisit dan komprehensif yang mengatur pendesentralisasian kewenangan itu kepada sekolah. Di antara lain sedikit kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Pasal 58B ayat 1 dan ayat 2 sebagaimana disebutkan sebagai berikut. Ayat 1 berbunyi tentang pengelolaan satuan pendidikan anak dini jalur formal, pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut. Bagian A. Kepala sekolah atau madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah atau madrasah dan untuk atas nama gubernur, bupati, wali kota, dan menteri agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian B. Komite sekolah atau madrasah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap sekolah madrasah. Pasal 2 berbunyi tentang manajemen berbasis sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf A merupakan kewenangan kepala sekolah atau madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen yang meliputi rencana strategis operasional, struktur organisasi tata kerja, sistem audit dan pengawasan internal, dan yang terakhir sistem mutu internal. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, tampak bahwa pemberian kewenangan kepada sekolah masih terbatas pada 4 aspek yang belum justru mencakup berbagai aspek inti seperti kurikulum, sarana dan prasarana, dan kesiswaan. Meskipun demikian, peraturan pemerintah tersebut menetapkan posisi komite sekolah atau madrasah sebagai instrumen kelembagaan yang penting bagi sekolah yang memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap kepala sekolah atau madrasah. Dari berbagai kajian yang sebenarnya telah dirumuskan berbagai kewenangan yang dapat didesentralisasikan pemerintah sekolah. Menurut Caldwell dan Spin, seperti yang dikutip Abu Dohu 1999 mengemukakan kewenangan pemerintah yang didesentralisasikan ke sekolah, yaitu yang pertama itu ada pengetahuan, teknologi, kekuasaan, manusia, waktu, dan keuangan. Sedangkan menurut Bullock dan Thomas yang dikutip oleh Abu Dohu 1999 mengelompokkan ruang lingkup desentralisasi
sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerimaan, yaitu desentralisasi keputusan tentang siswa-siswa mana yang akan diterima. Yang kedua itu ada penilaian atau assessment, yaitu keputusan tentang beberapa siswa yang akan dinilai. Dan yang ketiga itu ada informasi atau information, yaitu desentralisasi keputusan tentang seleksi data yang akan dipublikasikan mengenai kinerja sekolah. Dan yang terakhir itu ada pendanaan, yaitu desentralisasi keputusan tentang ketetapan uang masuk bagi penerima siswa. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang sebaiknya didesentralisasikan ke sekolah berdasarkan pendekatan manajemen berbasis sekolah. Rumusan kewenangan ini sangat ideal dan beberapa jauh kewenangan tersebut dan diserahkan ke sekolah tergantung kepada kesiapan sekolah untuk melaksanakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait tentang materi otonomi sekolah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.